10 tanda kamu beresiko terkena diabetes. Yang pertama, kebas dan kesemutan di area telapak kaki. Yang kedua, cepat marah, sering ngantuk padahal tidurnya udah cukup. Sering ngidam makanan manis. Luka sulit sembuh terutama di kaki. Perut buncit, kurap di selangkangan kaki dan tangan. Ada skin tag di leher. Sering buang air kecil terutama di malam hari. Mudah pusing atau mudah lelah. Jangan diabaikan, jaga kesehatan sebelum datang sakit. Yuk, mulai hidup sehat sekarang. Salam sehat. Beberapa kebiasaan yang bikin kamu kena darah tinggi. Yang pertama, hobi makan makanan yang gurih atau yang tinggi garam. Yang kedua, keseringan begadang. Stres yang berlebihan, konsumsi alkohol, kelebihan berat badan, kurang gerak atau malas olahraga. Yang ketujuh, merokok. Kira-kira tekanan darah tinggi kamu karena kebiasaan yang mana nih? Komen di bawah ya. Ini yang bikin hormon stres kamu seimbang, dan ini yang bikin hormon stres kamu jadi kacau. Bagikan video ini ya, biar videonya bermanfaat. Tanda paling umum kalau jantung kita sehat. Kalau kamu gimana nih? Komen di bawah ya, apa hasilnya? Semoga kita semua sehat. Amin. Tanda paling umum kalau jantung kita sehat. Kalau kamu gimana nih? Komen di bawah ya, apa hasilnya? Semoga kita semua sehat. Amin. Tanda paling umum kalau jantung kita sehat. Kalau kamu gimana nih? Komen di bawah ya, apa hasilnya? Semoga kita semua sehat. Amin. Makanlah yang ini, batasi yang ini. 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 Lakukanlah yang ini, dan batasi yang ini. Simpan videonya biar kamu nggak lupa. Salam sehat. Makanlah yang ini, batasi yang ini. 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 Lakukanlah yang ini, dan batasi yang ini. Simpan videonya biar kamu nggak lupa. Salam sehat. Kamu harus tahu makanan yang ini bisa beresiko memicu kanker, dan yang ini bisa bantu mencegah kanker jika dikonsumsi rutin. Sehat itu pilihan kamu sendiri. Kamu harus tahu makanan yang ini bisa beresiko memicu kanker, dan yang ini bisa bantu mencegah kanker jika dikonsumsi rutin. Sehat itu pilihan kamu sendiri. Kamu harus tahu makanan yang ini bisa beresiko memicu kanker, dan yang ini bisa bantu mencegah kanker. Fakta tidur yang nggak banyak orang tahu. Bagikan video ini biar videonya bermanfaat buat orang lain. Sehat-sehat buat kita semua ya. Fakta tidur yang nggak banyak orang tahu. Bagikan video ini biar videonya bermanfaat buat orang lain. Sehat-sehat buat kita semua ya. Fakta tidur yang nggak banyak orang tahu. Bagikan video ini biar videonya bermanfaat buat orang lain. Sehat-sehat buat kita semua ya. Kamu harus makan pepaya karena yang pertama, melancarkan pencernaan. Jadi bagi kalian yang susah BAB, bisa rutin konsumsi pepaya ya. Yang kedua, mencegah resiko penyakit jantung. Kalau jantung mau sehat, rutinkan makan pepaya. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker. Yang keempat, mengurangi peradangan dalam tubuh. Konsumsi pepaya bagus sekali untuk mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Yang mau kulitnya glowing dan kenyal, bisa rutin konsumsi pepaya. Yang keenam, menurunkan kolesterol jahat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencegah atau ingin bantu mengatasi kolesterol tinggi, bisa rutin konsumsi pepaya. Yang ketujuh, bantu turunkan tekanan darah tinggi. Jangan lupa share video ini biar videonya juga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, salam sehat dari saya. Kebiasaan anak muda yang diam-diam berujung gagal ginjal dan cuci darah. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi ini yang saya lihat kebanyakan langsung pasien umur 20-30 tahunan, ginjalnya udah rusak, bukan karena penyakit yang aneh, tapi karena gaya hidup anak muda banget. Ginjal itu biasanya rusak pelan-pelan tanpa kasih sinyal ke kalian. Sampai suatu hari ketahuan, sudah stadium lanjut. Dan pilihannya cuma tersisa satu, yaitu cuci darah seumur hidup. Dan yang paling bikin saya miris, mereka semua bilang, saya masih muda kok. Padahal di dalam tubuhnya ginjalnya udah rusak pelan-pelan tanpa rasa sakit. Ini yang bahaya.
Sekarang saya akan paparkan kebiasaan anak muda dan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang nih, kebiasaan udah kayak anak muda nih, yang bikin gagal ginjal dan berujung cuci darah. Kalian harus simak video ini baik-baik sebagai bahan renungan. Yang pertama, kebiasaan sering menahan kencing. Lagi nongkrong, lagi mabar, lagi main game, malas ke toilet. Akhirnya ditahan terus dan bakteri bisa berkembang. Infeksi naik ke ginjal, kerusakan bisa berulang. Yang kedua, kebiasaan malas minum air putih. Yang masuk malah kopi manis, teh manis, minuman manis kemasan yang lainnya. Air putih nanti aja kalau ingat. Padahal ginjal kita tuh butuh cairan untuk buang racun. Kalau kurang, racun bisa mengendap dalam ginjal dan batu ginjal pun bisa terbentuk. Yang ketiga, minuman manis jadi kebiasaan sehari-hari. Es kopi manis, teh manis, gula masuk setiap hari, resiko diabetes pun bisa naik. Dan diabetes adalah penyebab paling umum gagal ginjal. Bukan nggak boleh minum kopi dan teh ya. Minum dan kopi itu tetap boleh. Tapi yang jadi masalah temannya ini gula, creamer, dan yang lain-lain yang bikin manisnya itu berlebih. Yang keempat, hobi minum obat pereda nyeri. Habis begadang, badan pegel-pegel sedikit, langsung minum obat nyeri. Tanpa tahu efeknya. Kalau sering, aliran darah ke ginjal bisa terganggu, sel ginjal pun ikut rusak. Nah, kalau minum obat anti nyeri, itu boleh, tapi jangan keseringan. Gunakan saat hanya darurat saja ya. Yang kelima, kebiasaan minum minuman yang berenergi. Biar kuat begadang katanya, biar kuat nongkrong, biar kuat main game. Padahal tubuh dipaksa terus kerja tanpa istirahat. Tekanan darah bisa naik, hormon stres meningkat, ginjal ikut kerja keras 24 jam. Yang keenam, makanan instan dan asin setiap hari. Contohnya seperti mie instan, gorengan, frozen food, praktis, murah, enak. Tapi ingat, tinggi garam, tekanan darah bisa naik, pembuluh darah ginjal juga bisa ikut rusak. Yang ketujuh, jarang gerak alias mager. Semua serba pesan online, duduk lama, gerak minim, resiko obesitas dan diabetes naik. Hipertensi pun ikut naik. Ini jalan tol menuju gagal ginjal. Yang kedelapan, merokok dan alkohol sambil nongkrong sekalian. Padahal ini merusak pembuluh darah ke ginjal, aliran darah ke ginjal juga ikut terganggu. Dari ini semua, masalahnya cuma satu. Gagal ginjal itu datangnya tiba-tiba. Dia datang dari kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap harinya. Jadi, kamu harus waspada kalau gaya hidup kamu masih amburadul, tapi kamu merasa sehat, bisa aja ginjal kamu lagi diam-diam rusak tanpa ngasih sinyal dan kode kepada kamu. Karena pada kebanyakan orang, gagal ginjal tahap awal itu seringnya tanpa gejala, tanpa sinyal. Jadi biasanya orang selalu merasa sehat, padahal sebenarnya ginjal sedang rusak diam-diam. Dan akhirnya baru ada gejala pada stadium lanjut, yang berujung harus cuci darah seumur hidup. Kasian kan? Jadi kalau kamu masih seperti ini, jangan cuma didengar, mulai kita ubah. Karena jujur aja, nongkrong masih bisa besok, tapi kalau cuci darah, hidupmu sudah berubah total. Tolong bagikan video ini agar orang lain makin peduli dengan kesehatannya. Mana tahu satu share kecil dari kamu bisa menyelamatkan orang-orang dari penyakit gagal ginjal. Dan menjadi amal jariah kamu yang tidak pernah terputus. Amin. Terima kasih, salam sehat dari saya.